Halo, selamat datang kawan Karta Ayu TV. Jumpa lagi dengan saya Bang Gondes. Mari kita ngopi, ngobrol penuh informasi. Kalau kemarin kita sudah kedatangan ketua cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa yang tentunya dari Nahdlatul Ulama juga, ada Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Selamat datang, Mbak. Selamat datang Ini juga. bener ketua cabang nih. Iya, betul. Oh, sebelumnya belum kenalan, siapa namanya, Mbak? Perkenalkan, nama saya Hanari Ayatul Maula. Hana, Mbak Hana. Iya. Dari komisariat mana nih? Dari Komisariat Kampus Putih. Kampus Putih juga, Iya, sama dengan betul. rekan. Jadi, nah kalau sama laki-laki kan rekan, kalau sama perempuan manggilnya apa? Rekanita. Rekanita. Iya, jadi Kang Min bisa manggil saya Rekanita Hana. Oh, Rekanita Hanan. Iya. Oke, Mbak, kalau kemarin kan ketua cabang sudah hadir ke sini, kita berbicara IPNU, kemudian gerakan IPNU dan juga pelatihan-pelatihannya yang ada di IPNU. Nah, ini saya mau nanya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ya, Iya. apa sih yang membedakan antara IPNU dengan IPPNU? Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan ya Kang antara IPNU dan IPPNU. Cuman memang untuk IPPNU memang khusus wadahnya adalah untuk pelajar putri kayak gitu. Itu di naungan NU apa memang beda? Di naungan NU Sama. sama Banom NU. Banom gitu. NU juga, Iya. berarti anak kandung juga. Iya, betul. Tak kirain mah anaknya muslimat atau fatayat gitu. Bukan. Bukan, tapi Iya, sama jadi juga memang, kan. sama Ya, sejajar dengan muslimat muslimat NU dan juga fatayat. sama. Iya, kayak Sejajar gitu. berarti. Iya. Sejajar. Nah, ini Mbak, sama berarti secara struktural kepengurusan Iya. ataupun proses kaderisasinya sama gitu. Iya, Ya kan? betul. Atau ada yang membedakan antara IPNU dan IPPN dalam jenjang kaderisasinya? Iya, dalam jenjang kaderisasi 90% sama ya Kang ya. Ada Makasta, Lakmud, Lakut, kemudian tadi kalau IPNU ada Latin ya, latihan instruktur. Nah, kalau di IPPNU itu ada yang namanya Latpel atau Lapel. latihan pelatih. Iya, seperti itu. Latihan pelatih. Iya, sama outputnya sama atau tujuannya sama untuk menghasilkan instruktur dan pelatih. Cuman kalau dalam ranah IPNU itu namanya Latin ya, atau latihan instruktur. Nanti hasil dari jenjang kaderisasi Latin itu yang namanya instruktur. Kalau misalkan di IPPNU itu jenjang kaderisasinya namanya Latpel atau latihan pelatih yang nantinya disebut dengan pelatih. Berarti gitu. khusus buat perempuan juga ya? Yang Iya. khusus buat perempuan ya? Iya, yang Latpel khusus untuk perempuan. Kalau Latin tadi perempuan laki-laki bisa. Tidak, Latin untuk IPNU, khusus untuk IPNU kayak berarti gitu. memang beda ruang ya Iya, semuanya. kayak gitu. Enggak harus sama gitu ya. Iya. Oke, Mbak Hana, Rekanita Hana, sorry. Iya, Saya kan Rekanita. selamat datang Mbak ini di studio Kartayu. Ini saya mau bahas katanya ketua cabang kemarin tuh datang sini karena IPNU itu lagi fokus pada pencegahan kenakalan remaja. Ini, nah kalau misalkan kenakalan remaja dari sudut pandang perempuan, ini apa yang sedang dilakukan ini? Oke, dalam sudut pandang IPPNU ya maksudnya ya Kang ya. Iya. Kayak gitu. Jadi tadi kemarin ya, atau yang Kang Amin bilang katanya IPNU sedang fokus dalam kenakalan remaja. Ya itu gitu. ketua cabang yang bilang, Iya, bukan saya ketua loh. cabang, Bisa iya. nonton di Betul. videonya juga. Bilang ya. Iya. Iya, itu kata ketua cabang bahwa Iya. IPNU itu lagi fokus terhadap kenakalan remaja. Sebenarnya juga sama dengan IPPNU juga sama seperti itu Kang. Jadi sedang berfokus kepada kenakalan remaja, salah satunya adalah dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Seperti kalau untuk IPPNU. Kekerasan seksual. Iya. Emang gimana sih tadi kasusnya gitu? Apakah memang banyak kenakalan remaja dari perempuan atau seperti apa? Iya, jadi memang kasus di Indramayu juga kan banyak kayak gitu ya. Atau ketika kita melihat data statistik dari P3A, Dinas P3A, kayak itu. Jadi masih banyak sekali atau tiap tahun itu ada kekerasan seksual baik itu secara verbal maupun non verbal. Kemudian IPPNU juga ingin membangkitkan ya rasa percaya diri dari kader-kader IPPNU kayak gitu, salah satunya dalam hal keberanian ya Kang. Tapi ya. kan beda penanganannya tentu beda kan antara menangani kenakalan remaja mahasiswa dengan remaja pelajar gitu. Iya betul, beda Kang. Jadi kalau misalkan kalau mahasiswa itu kan mereka sudah melek informasi ya akan kekerasan seksual dan lain sebagainya karena terdapat ruang-ruang diskusi kalau di mahasiswa. Iya. Nah kalau di pelajar memang kitanya sendiri ketika kaderisasi jenjang Makasta ya kalau di PK atau di sekolah itu kita selingi juga terkait dengan kasus kekerasan seksual atau tentang aspirasi perempuan dan lain sebagainya. Jadi berarti memang fokus pada gerakan perempuan ya? Iya, betul. Menampung aspirasi, menampung keluh kesah semua perempuan. Iya. Apa yang membedakan ini, Mbak?
antara perempuan dengan laki-laki sebenarnya? Sebenarnya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan karena memang sejarah dari berdirinya IPNU sama IPPN juga kan berbeda kayak gitu ya, Kak, ya. Beda. Iya, Oh, jadi tahunnya berbeda. Oh, sejarahnya beda. Iya kayak gitu. Berarti duluan IPNU apa IPPNU dulu? Duluan IPNU dulu. IPNU Nah, dulu. setelah ada IPNU kemudian baru ada IPPNU kayak gitu. Kalau IPNU lahir tahun berapa tadi tuh? 1954. 54. Kalau IPPNU? Kalau IPPNU tahun 1955. Jadi 1 tahun setelah IPNU 1 tahun berdiri setelah. kayak gitu. Iya. Dan memang tujuannya beda. Apa sama tujuannya? Tujuannya sama Kang untuk menaungi pelajar-pelajar NU kayak gitu ya, untuk seumuran pelajar karena memang pada awalnya NU itu hanya ada muslimat, fatayat, Iya. umuran segitu kayak gitu kan ya. Kemudian kayaknya ada kekosongan kekosongan kaderisasi nih kayak gitu misalkan. Nggak ada ruang Nggak ada untuk anak-anak wadahnya. remaja lah gitu Iya ya. betul, belum ada ruang untuk pelajar kayak gitu, maka dibentuklah IPNU kayak gitu. Nah kemudian atas dasar instruksi dari PBNU kayak gitu ya. Pada zamannya siapa tuh? Pada sebelum IPNU lahir itu kan. Sebelum IPNU Iya, lahir. jadi pada saat Konbes LP Ma'arif kayak gitu ya. Saya kurang tahu Iya, kurang berapanya kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah IPNU lahir ya kemudian 1 tahun setelahnya IPPNU juga lahir kayak gitu. Satu tahun sekalinya, Iya. 1 tahun setelahnya, tapi Iya. tujuannya sama gitu untuk Iya, tujuannya menaungi. sama. Tapi memang ruangnya berbeda khusus pada perempuan. Iya. Nah, ini kan biasa gerakan-gerakan perempuan juga didasari dengan kesetaraan gender yang kemudian isu-isu perempuan ini. Nah, Iya. sejauh ini menjadi ketua cabang apa yang sudah dilakukan terkait isu-isu keperempuanan? Yang sudah dilakukan terkait isu-isu keperempuanan baru Desember kemarin ya ketika ada peringatan HAKTP atau hari anti kekerasan terhadap perempuan itu juga IPPNU ikut andil untuk berpartisipasi menyuarakan terkait dengan hak perempuan. Kemudian dari saya juga sebagai ketua cabang selama ini karena memang visi dari saya adalah menciptakan kader IPPNU yang aktif, kreatif dan berani kayak gitu kan. Dan tentunya perempuan harus berani dong. Iya, betul. Tapi jangan lawan laki-laki terus, Iya, beraninya juga kan. Tidak, Harus karena memang ada tujuannya etikanya juga. tujuannya bukan untuk Nanti melawan. ini kader-kader itu ngelawan terus sama suaminya kan berani katanya. Tidak, jadi Oh, beda. Kalau kayak gitu beda pandangan ya Kang ya. Oh, beda Maksudnya, pandangan iya, gitu. maksudnya Tak berani. kirain gitu, ngedidik Iya. ikatan pelajar perempuan untuk melawan dan berani melawan gitu. Ya tidak, jadi berani itu maksudnya Kang karena memang untuk pelajar putri atau untuk perempuannya sendiri itu ketika di ruang publik itu kadang perempuan itu lebih malu-malu ya. Malu-malu gitu. kucing lah. Iya kayak gitu. Jadi mau tapi malu biasanya iya, ya gitu. mau tapi malu Iya, kayak memang gitu. perempuan kayak gitu mereka biasanya. mau bersuara tapi mereka malu nih mulai dari mana ngomongnya nanti. Iya. Nanti bakalan ada pandangan yang negatif atau tidak kayak gitu. Itu kan ruang-ruang perempuan itu masih terbatas di hal-hal bersuara kayak gitu kan. Jadi saya visinya ya menciptakan kader-kader IPPNU yang lebih aktif kemudian dan berani kayak gitu. Maksudnya berani di sini bukan berani untuk melawan suami nantinya atau berani melawan laki-laki gitu ya. Maksudnya mereka berani untuk menyuarakan suara mereka kayak gitu. Jadi minimal menyampaikan aspirasi keluh kesahnya lah gitu. Betul. Jangan dipendam sendiri gitu. Berani untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi mereka tidak terbatas terhadap. Tapi memang ada nggak sih treatment khusus atau cara khusus dari IPPNU untuk bisa menangani perempuan seperti itu? Yang malu-malu kucing iya gitu. Ada nggak sih sebenarnya kalau kita kan ada, kalau di desa ada PIK-R tuh yang konseling untuk remaja yang kemudian persoalan seksual ataupun persoalan dalam perempuan itu kan bisa. Nah sebenarnya itu ada nggak yang seperti itu? IPPNU juga ada, cuman memang secara tidak langsung ya Kang ketika diskusi kita lebih memberikan banyak ruang terhadap IPPNU kayak gitu atau apalagi ketika misalkan IPPNU ada ruang sendiri nih, ruang diskusi entah rapat atau jadi kita saya itu lebih menjadi pribadi yang mendengar kayak gitu, mendengar apa sih keinginan mereka misalkan ketika kita dalam suatu ingin mengadakan kegiatan kayak gitu. Jadi kita lebih mengafirmasi pendapat-pendapat mereka kayak gitu sehingga nantinya ketika disandingkan diskusi dengan IPNU itu mereka juga tidak kehilangan suara mereka kayak gitu. Soalnya biasanya kalau tapi kan kalau seluruh Indramayu itu kan perempuan banyak. Iya. Jumlah kader IPPNU dengan IPNU lebih banyak kan mana? Ya hampir sama sih Kang. Soalnya hampir sama kader, juga. Iya. Ini emang bener-bener gemuk ini ketua Zenit ya IPNU nih, boleh juga ini. Aduh mana tuh ketua cabang jadi ini memang gemuk setiap sekali. kaderisasi itu Perempuan laki-lakinya sama saja jumlahnya. Iya. Tapi kadang-kadang dalam setiap kaderisasi juga ya fluktuatif ya Kang ya. Kadang IPNU-nya atau kader anggota IPNU-nya lebih banyak, kadang
anggota IPPN yang lebih banyak. Jadi seperti itu sih, seimbang lah. Seimbang. Iya. Tapi mungkin Nggak kan beda jauh kalau misalkan beda juga. kerja dari- keras daripada ketua cabang ini kan harus all out ya untuk bisa Iya. menangani kader-kader yang seperti itu. Betul. Nah, tentunya pasti ada titik kelemahan ataupun rasa ingin menyerah. Pernah nggak Rasanya- ngerasain seperti itu? Jelas saya cabut aja deh ngurusin anak orang, ngapain, ada nggak kayak gitu? Ada sih sebenarnya, karena itu rasa manusiawi ya, Iya. rasa nyerah, kadang takut kayak gitu, emang manusiawi sih Kang. Cuman kadang emang kita kan nggak boleh berlarut ya, takut juga nggak boleh kelamaan. Kemudian kalau misalkan nyerah juga apa alasannya Iya, kita mau tapi nyerah iya kayak ya gitu. karena memang kan dari sisi perempuan ada sisi lemah sendiri di Iya. perempuan tuh kan. Itu gimana ngatasinya untuk bisa tetap kuat sehingga bisa jadi ketua cabang ini? Hobi sih. Hobi, Iya. hobi jadi ketua. Enggak. Oh, Biasanya kan biasanya kita juga sebagai manusia di organisasi, kita Iya. juga punya ruang sendiri ya Oh kan iya, ya punya kayak ruang gitu. sendiri. Jadi hobi kita apa ya, jalanin hobi kita. Tak kirain kayak hobi gitu. jadi ketua dari ketua OSIS, ketua RT, ketua IPPNU. Ternyata hobi berorganisasi. Emang perlu seberapa perlunya si perempuan berorganisasi? Seberapa perlunya perempuan untuk berorganisasi, lebih tepatnya adalah untuk melatih ya Kang ya. Lebih ke melatih kepercayaan diri untuk berbicara dengan orang-orang, kemudian bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakat, karena memang pada akhirnya kita juga yang tadi sebagai mahasiswa kita juga akan pulang ke rumah kayak Iya. gitu. Kita juga nggak mungkin jadi pribadi yang ketika dalam suatu sosial ada problem kita diem aja kayak gitu Kang. Jadi Nah, oke, tapi cuman kan kalau pandang di masyarakat kan, kau udahlah perempuan mah gak usah sekolah tinggi-tinggi, paling dapur, sumur, kasur. iya. Itu gimana pandangannya? Stigma konservatif ya, kuno kayak Kuno gitu. ya sebenarnya itu ya? Itu. Sebenarnya kalau dalam hal kesetaraan gender itu sebenarnya adalah kesepakatan bersama kayak gitu. Antara laki-laki dan perempuan. Contohnya dalam rumah tangga ya Kang ya. Kalau misalkan perempuannya memutuskan untuk ingin jadi ibu rumah tangga saja, kemudian suaminya menyetujui, ya itu ya tidak apa-apa dan itu tidak menjadi masalah. Iya. Termasuk hari ini kan fenomena di Indramayu kan banyak TKW juga. Apa itu jadi problem atau kan bisa meningkatkan angka perceraian tuh? Nah, itu sebenarnya problem juga sih Kang menurut saya ya, untuk kebanyakan TKW kayak gitu. Jadi sejauh ini selain saya menjabat sebagai ketua cabang, saya juga sebagai guru les privat ya. Oh, guru les privat juga? Iya, guru les privat, dan rata-rata memang orang tua dari murid saya itu orang tuanya pergi ke luar negeri kayak gitu. Cuman memang angka keharmonisan, kedekatan antara orang tua dan anak itu juga kurang kayak gitu. Walaupun misalkan kita komunikasi intens antara orang tua dan anak lewat telepon kayak gitu. Cuman kan ada yang membedakan. Beda lah iya, gitu. Enggak ada sentuhan langsung dari orang tua. Iya, beda kan? ketika kita mendidik lewat telepon dan mendidik secara langsung seperti Enggak itu. tahu perasaan seperti apa. Iya. Oke nih, Rekanita ini keren sekali nih, selain daripada ketua cabang, beliau juga menjadi guru les privat ya, yang kebanyakan anak-anak itu ditinggal orang tuanya bekerja ke luar negeri. Iya, betul. Nah, yang kemudian ini tentunya kan di anggota dan juga kader juga ada, ya kan, yang merasakan hal seperti itu. Nah, untuk bisa memperkuat mereka agar tetap berproses dengan baik, kemudian belajar mengasah skill, itu ada rumusnya sendiri enggak? Ada apa kan? Rumusnya sendiri. Oh, ada rumusnya sendiri. Jadi lebih ke kita memantapkan ya tujuan dari kader-kader kita ikut Makesta kayak itu. Tujuan dari mereka ikut jenjang kaderisasi entah Makesta, Lakmu dan lain sebagainya. Jadi di samping mereka memantapkan tujuan mereka, tujuan awal mereka masuk ikut jenjang kaderisasi, walaupun misal dari awal itu ikut Makesta itu hanya disuruh kayak gitu Suruh. ya. Iya, disuruh atau atau ikut-ikutan. Iya, Iya kan? Cuman atau ikut-ikutan. ketika kaderisasi itu kita mantapkan lagi. Ketika yang tadi awalnya ikut-ikutan, gimana caranya memang dari mereka itu punya tujuan sendiri kayak gitu. Jadi mereka ikut kaderisasi itu nggak sia-sia. Jadi ketika ikut kegiatan atau organisasi juga nggak sia-sia. Tapi pastinya ada dong seleksi alam yang kemudian mengurangi jumlah Iya. daripada anggota yang aktif. Iya. Nah, ini biasanya kalau di Makesta itu kan merekrut berapa anggota biasanya? Di Makesta itu antara biasanya 20 sampai 30 orang kayak gitu. Itu 20. maksimal Yang nyelenggarain? Yang menyelenggarakan dari
pimpinan ranting, PK ataupun PAC kayak Oh, gitu. Atau pimpinan cabang juga. ranting boleh, Iya. PK boleh. Mm-mm. Nah, kalau tadi 47. Iya. Mohon maaf ya, 27 PAC. Iya. Ya kan? Semuanya ngadain makesta. 1 PAC 27 sampai 30 orang. Itu udah berapa Iya. jumlahnya ya? Banyak. Banyak. Ya, bisa terbayang ya kayak gitu. Ini gimana ngurusnya ini? Saya sampai kepikiran dari sekian banyak, apalagi ada dengan fluktuatif usia yang berbeda tentunya kan, dari usia 13 sampai 24 tahun itu kan mengalami problematika yang berbeda. Nah, biasanya untuk mengatasi problem-problem remaja perempuan yang hari ini fenomenanya adalah kecanduan gadget atau digital. Ini kan dampaknya kan sangat ya berpengaruh dong tentunya. Ini bagaimana pandangan daripada ketua PPNU nih? Pandangan saya terhadap Remaja. Iya. Yang misalkan bisa dibilang masih sindrom TikTok ya. Bukan saya yang ngomong ya, perempuan sendiri yang ngomong ya. Iya. Yang berlebihan menggunakan Sosial media seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya kita juga tidak terlalu menolak akan digitalisasi ya, karena maksudnya kayak gitu. Jadi kita juga dari IPPNU sebenarnya sudah ingin merencanakan ya adanya supaya IPPNU itu lebih melek digital. Cuman memang di pelatihan ini ya memang mengontrol bagaimana caranya mereka menggunakan media sosial atau media digital seperti itu. Jadi dilakukan pelatihan-pelatihan di situ. Oh, ikut mengadain pelatihan juga untuk bisa memanfaatkan sosial media dengan baik gitu ya. Iya, begitu. Ya, jadi bisa meningkatkan skill gitu. Jadi di samping mereka karena memanfaatkan kebiasaan mereka yang memanfaatkan hobi mereka, jadi jangan sampai hobi mereka itu mengarah ke hal negatif. Jadi bagaimana caranya IPPNU itu bisa memfasilitasi mereka yang lebih aktif bermedia sosial itu diarahkan ke hal-hal yang bermanfaat. Pemahaman menurut ajaran Islam lagi ya. Pemahaman menurut ajaran Nahdlatul Ulama. Nah, ini saya penasaran nih. Kalau tadi kan kalau kemarin Ketua Zedit kan pakainya jas. Kalau di PPNU sendiri nih pakai apa itu yang di kalung itu? Gordon ini namanya. Oh, Gordon. Nah, iya. Oh, logonya beda juga. Dia kok segitiga sih? Iya, ini segitiga kalau PPNU. Kalau IPNU kan itu bulat ya? Iya, dia kan bulat gitu. Iya. Dia kan kalau IPNU kan bulat. Nah, itu segitiga. Beda makna atau beda memang? makna? Oh, beda makna. Bisa dijelasin enggak? Mau tahu dong. Ini segitiga melambangkan dari iman, Islam dan ihsan. Oh, iman, Islam dan ihsan. Iya. Udah apalagi kan ditanyakan semuanya dijelaskan di sini. Basic sih sebenarnya mah yang warna dasar hijau melambangkan kesuburan kayak gitu. Iya, sesuai dengan Nahdlatul Ulama lah, hijau gitu. Jadi tidak beda, sebenarnya arti dari logonya ini tidak beda jauh dengan IPNU, cuman memang beda bentuknya kayak gitu. Beda bentuknya. Iya. Kalau bulat tadi saya nggak sempat nanya, nanti kalau ketemu ketua tanyanya itu bulat logo itu maksudnya apa gitu. Iya. Oh iya, kemudian di sini ada 2 bulu bersilang kan di sini. Oh kan? iya ada bulu juga. Melambangkan harapan IPPNU itu bisa aktif membaca dan aktif menulis kayak gitu. Iya, karena pena dulu kan pakainya bulu ya. Iya, betul. Itu gambar Ka'bah tuh itu di tengahnya tuh. Ini gambar kitab. Oh, kitab. Maksudnya 2 pedoman yang dipegang oleh IPPNU adalah Al-Quran dan hadis kayak gitu. Ini sesuai banget nih kawan-kawan, barangkali punya remaja ingin masuk ke IPPNU yang tentunya perempuan ya. Tapi kalau saya boleh nggak masuk IPPNU? Tidak memenuhi kriteria. Karena bukan perempuan. Gak boleh ya. Oke, lanjut kita bahas tentang persoalan perempuan. Ini kan banyak sekali kenakalan remaja yang terjadi di Indramayu, khususnya untuk perempuan nih kan salah satunya adalah broken home, ya kan? Atau patah hati. Ini sering sekali remaja-remaja ini karena kebetulan dengan ketua cabang pelajar putri juga ini yang menaungi anak-anak remaja. Itu kan mungkin kan butuh edukasi. Seperti apa sih edukasinya di dalam tubuh IPPNU itu? IPPNU. Iya, menangani remaja-remaja yang seperti itu. Menangani remaja yang broken home tadi ya, sama yang patah hati sebenarnya. Galau, kadang overthinking kalau tiap malam tuh. Sebenarnya kalau dalam hal patah hati overthinking. Ya enggak, ini kan biasa. Ini kan perempuan toh ya. Perempuan tuh biasanya kayak gitu. Jam 1 malam lewat overthinking. Emang laki-laki enggak ya? Enggak dong. Oh, iya. Kita berkegiatan jam 1 malam kita berkegiatan. Kadang IPPNU juga ada loh yang kayak gitu. Ada jam 1 siang. Gitu. Jadi, oke, berarti tadi lanjut dulu bagaimana menanganinya. Bagaimana menangani overthinking ya. Jadi sebenarnya kalau kita ikut organisasi ya kita juga bisa mengurangi hal-hal
negatif yang ada dalam diri kita ya kan. Misalnya ketika saya pribadi saya itu ketika tidak diisi satu hari ketika tidak diisi dan kegiatan itu ya lebih banyak diisi dengan overthinking. Jadi tujuan saya ber-IPPNU atau nilai plus saya ber-IPPNU ya itu untuk organisasi mengisi IPPNU nih. Iya, untuk mengisi kegiatan keseharian kemudian sehingga apa ya tidak terlalu banyak ya berpikiran lebih kayak gitu, sehingga overthinking itu kan bisa menurunkan tingkat kepercayaan diri ya Kang ya, menurut saya itu. Jadi overthinking itu adalah ketika berlarut-larut itu bisa menurunkan tingkat kepercayaan diri saya, kemudian ya bisa merusak hal-hal yang ada dalam pikiran. Tapi sering nggak gitu. nemuin anggota atau kader yang kayak gitu? Iya, sering nemuin? iya. Banyak. Ya nggak banyak sih, cuman ya memang rata-rata juga setiap manusia ada overthinkingnya Iya, kan Kang. pasti Iya ada. kayak gitu. Cuman ya memang bagaimana caranya kita bisa menyeret mereka untuk lebih apa ya, lebih produktif mengadakan kegiatan atau organisasi. Jadi nanti ditarik ikut berkecimpung dalam berorganisasi kan itu bisa mengalihkan. Ini rekanita kan guru, ketua cabang, ya kan? Iya. Aktivitasnya tentunya padat. Iya, Itu gimana betul. ngatur manajemen waktunya ini? Ngatur Bagi manajemen perempuan, apalagi kan perempuan kadang punya sisi lemah. lemah dalam hal apa tuh Kang? Iya, sisi lemah kan. Ya mohon maaf ya ini ya. Iya. Kalau saya sering menemukan di lapangan kan, kadang sisi lemahnya itu ya mohon maaf ya banyak ngeluh gitu, Iya, banyak kemudian ngeluh. udahlah putus asa gitu, itu saya berhenti aja organisasinya, ngapain gitu kan. Sebenarnya bagaimana cara mengatur manajemen waktu ya antara mengajar kemudian berorganisasi. Karena dalam berorganisasi itu kita nggak sendiri ya Kang ya, ada yang namanya pengurus kayak gitu. Jadi ada pendelegasian tugas. Ketika saya tidak bisa, itu nanti bisa diwakilkan dengan pengurus yang lain. Kemudian ya di situ, jadi saya bisa membagi waktu saya mengajar dan juga organisasi ya, karena memang di organisasi kita nggak jalan sendiri kayak gitu. Banyak lah ya, banyak yang Iya, membantu gitu. banyak yang membantu, kemudian memang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Emang kayak gitu. seberapa besar nih manfaat berorganisasi untuk perempuan? Kan pada akhirnya mah dia akan jadi istri gitu, kemudian Iya. nurut pada suami. Membangun nalar kritis Kang. Oh. Iya, membangun Biar bisa nalar. biar bisa frontal atau biar bisa memberontak. Tidak. Beraninya bukan berani dalam hal kayak gitu ya Oh Kang. ya enggak, gitu. ya terus. Iya. Jadi lebih bisa membangun nalar kritis, kemudian kita juga bisa membangun komunikasi dengan orang lain, bagaimana caranya berkomunikasi dengan efektif, itu kan dipelajari di organisasi ya Kang ya, kayak gitu. Oke, rekanita Hana ya, tentunya selama proses ya obrolan kita pada siang hari ini kan banyak membahas tentang perempuan itu, termasuk pemerintahan dulu kita kan dipimpin oleh perempuan. Iya, betul. Ini kan IPPNU juga masuk dalam gerakan itu, seperti apa pandangan ketika dipimpin seorang perempuan? Pandangan ketika dipimpin oleh seorang perempuan. Sebenarnya ketika memandang kepemimpinan perempuan, itu kita bisa berkaca dari zaman Kanjeng Nabi ya Kang ya, kayak gitu. Bukan zaman pemerintahan Indramayu yang dulu, bukan? Iya, bisa berkaca dari situ juga, cuman memang berkacanya adalah antara kepemimpinan laki-laki atau kepemimpinan perempuan itu sebenarnya urgensinya adalah bagaimana caranya mereka adil sebagai pemimpin. Jadi ketika pemimpinnya laki-laki ya memberikan keadilannya bukan hanya untuk laki-laki saja yang diunggulkan. Atau ketika pemimpinnya seorang perempuan ya bukan hanya hak perempuan yang diunggulkan, tapi hak bersama seperti itu. Jadi pemimpin itu tidak bisa dilihat mereka perempuan atau laki-laki, tapi bagaimana caranya mereka adil ya antara laki-laki dan perempuan, baik itu nanti pemimpinnya ada laki-laki atau perempuan kayak gitu. Jadi menurut saya nggak ada bedanya antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan Kang. Nggak ada bedanya. Iya, nggak ada bedanya kayak Tapi gitu. mohon maaf ya kalau kemarin Iya. kan banyak pandangan masyarakat negatif ketika dipimpin oleh perempuan. Jadi untuk membantah stigma itu seperti apa? Untuk memberantas stigma seperti itu ya sebenarnya. Karena pengalaman di Indramayu ketika dipimpin oleh perempuan kan ya mohon maaf gitu. Iya, ada banyak stigma negatif yang muncul Iya. ya pada saat itu. Ya menurut saya memandang bupati sebelumnya kayak gitu sebenarnya tidak terlalu kepada dia itu perempuan atau bukan kayak gitu Kang. Jadi memang pandangan negatif setiap kepemimpinan itu pasti ada kayak gitu. Cuman berhubung karena memang ini ya
perempuan? Iya bukan. berhubung karena mungkin perempuan, Iya, kan perempuan itu jarang sekali memimpin karena sering didominasi oleh laki-laki, Iya. mungkin jadi lebih apa ya, lebih rame gitu. Tapi Jadi apalagi iya, di iya, media tapi sosial seharusnya kan gitu kan. perempuan juga bisa dong jadi pemimpin, nggak ada Iya. yang membatasi kan? Iya betul, tidak ada yang membatasi. Cuman Iya. nanti pandangan laki-laki sendiri nantinya seperti apa. Iya. Ketika dipimpin oleh seorang perempuan, apakah merasa insecure atau tidak, itu kan Kalau kata orang Jawa Indramayu mah Allah iya. dipimpin wong wadon Allah jar Indramayu. Bener Jare bener. mendermayu atau jare yang lanang kok kan. Oke, ini kita nggak terasa ya ngobrol panjang tentang bagaimana perempuan dan juga kita mengenal IPPNU. Yang tentunya gerakan IPPNU juga sesuai dengan gerakan daripada IPNU juga kan, nggak Iya, melenceng betul. jauh. Nah ini kita juga kan punya pertanyaan yang kemudian hari ini kan pemerintahan Indramayu yang baru dipimpin oleh Bapak Luki Hakim dan Bapak Saifuddin. Tentunya kasih harapan dan saran untuk pemerintah yang baru soal perempuan. Soal perempuan, sebelum itu saya juga mau menyampaikan saya sudah membaca ya beberapa bagian dari visi misi dari bupati yang baru kayak gitu. Dan setelah dianalisis memang banyak visi misi dari Bapak Bupati terkait dengan urgensi atau permasalahan perempuan. Jadi saya mendukung hal itu, semoga nanti visi misi tersebut bisa terrealisasi dengan baik, bisa berjalan dengan baik, bukan hanya visi tapi tidak terrealisasikan kayak gitu ya. Dan memang banyak sekali visi misi yang bisa memberikan dampak positif untuk perempuan-perempuan di Indramayu khususnya kayak gitu. IPNU dan IPPNU siap mengawal. Siap mengawal tentunya kayak gitu. Menjadi mitra kritis strategis tentunya. Iya, ya. menjadi mitra strategis dari pemerintah Kabupaten Indramayu. Oke, terima kasih Rekanita Hana bisa bergabung di Karta Ayu TV gitu podcast. Sampai di sini terima kasih dan sampai jumpa kembali.